Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan antigen. Nah, tapi sebelum kita belajar lebih lanjut bagaimana sih pengolahan antigen oleh sistem imun tubuh kita, nah jadi kita mengenal dulu kan ya, antigen oleh patogen itu ada yang terdiri dari protein, terus ada juga yang berupa fosfolipid, glikoprotein, dan sebagainya ya. Jadi tidak hanya bentuknya protein atau peptida saja. Nah, tapi ada juga bentuk-bentuk lainnya. Nah, tapi yang pertama kita bahas dulu ini adalah pengolahan antigen yang protein. Nah, dalam pengolahan antigen protein kita butuh yang namanya MHC. Nah, apa sih MHC itu? Nah, MHC itu kepanjangannya adalah Major Histocompatibility Complex ya. Jadi ini merupakan suatu protein nih ya, protein yang diproduksi oleh tubuh ya, di mana MHC ini ada di semua sel hewan ya. Nah, MHC ini untuk manusia khususnya kadang disebut juga dengan HLA ya, jadi Human Leukocyte Antigen ya. Jadi MHC ini untuk di manusia ini namanya adalah HLA ya. Jadi untuk MHC ini secara umum ada di semua sel ya, sel hewan gitu ya. Nah, tapi khususnya untuk di manusia, nama dari MHC ini disebut juga dengan HLA ya atau HLA ya, seperti itu. Nah, MHC ini apa sih? MHC itu merupakan protein ya, protein yang dibutuhkan oleh sistem imun tubuh kita ini untuk mempresentasikan antigen ya. Agar apa? Kan kita inginnya antigen itu dikenali ya oleh sel T ya. Kita kan sudah belajar ya di awal kalau misalnya sel imun itu ada yang sel T, ada yang sel B dan lain-lain ya. Nah, di sini salah satunya adalah sel T. Nah, bagaimana sih sel T ini bisa akhirnya untuk, melakukan rangkaian respon imun gitu ya. Nah, sel T ini harus mengenali antigen dulu ya kan ya. Antigen ini yang berasal dari, patogen-patogen dari luar. Nah, antigen ini dipresentasikan oleh sebuah protein yang kita sebut dengan MHC ya, atau di manusia ini disebut dengan HLA, seperti itu ya. Jadi, untuk bisa dikenali oleh sel T, antigen ini harus disediakan atau dipresentasikan oleh sebuah protein yang namanya MHC, seperti itu. Nah, jadi sel T ini hanya dapat mengenali antigen apabila antigen tersebut sudah dipresentasikan oleh MHC, disediakan gitu ya. Jadi analoginya nih kalau misalnya lagi di restoran seperti itu ya. Jadi, kita ingin makan, nah itu makanannya itu disediakan di atas piring. Nah, MHC itu ibaratnya seperti piring dari makanan tersebut, seperti itu, dan makanannya adalah antigennya, oke? Dan kitanya itu merupakan sel imunnya, seperti itu ya untuk analogi secara, umumnya. Nah, selanjutnya jadi ini kita bisa melihat ya, kalau misalnya di sini ada sebuah sel ya, yang di sini sel yang mempresentasikan antigen ya. Di pertemuan sebelumnya sudah belajar mengenai APC ya, APC atau antigen presenting cell ya. Jadi ini merupakan sel yang mempresentasikan antigen, di mana antigen ini yang ditandai dengan bulatan berwarna merah ini. Nah, piringnya itu adalah MHC ya, yang mempresentasikan antigen ini namanya adalah MHC. Seperti inilah kira-kira gambaran dari MHC. Jadi ini ada sel APC ya. Jadi APC, sel yang mempresentasikan antigen itu banyaknya ada sel dendritik, sel B, makrofag ya. Nah, nanti ini bisa mempresentasikan antigen. Nah, siapa yang mempresentasikan? Itu merupakan protein MHC seperti itu. Nah, MHC sendiri ini kita mengenal ada dua kelas. Yang pertama adalah kelas 1 ya, MHC kelas 1, di mana MHC kelas 1 ini nanti dia akan berinteraksi dengan sel TC ya. Sedangkan untuk MHC yang satunya lagi adalah MHC kelas 2, di mana MHC kelas 2 ini akan berinteraksi dengan sel T helper. Kita sudah belajar juga kan ya di awal kalau misalnya sel T kita itu ada dua macam ya, secara ini ya, secara garis besar gitu ya. Ada sebenarnya sel T yang lainnya juga ya. Nah, tapi ini yang secara umum kita mengenal ada dua, sel TC ya, sitotoksik, dan sel T helper atau sel TH ini, oke? Nah, untuk yang MHC kelas 1 ini ditemukannya itu di membran sel, pokoknya ya sel-sel yang memiliki nukleus itu bisa mempresentasikan MHC kelas 1
ya. Nah, bagaimana sih sampai akhirnya MHC ini bisa menyajikan antigen? Nah, seperti ini nih ceritanya. Ya, jadi ini kita ada sebuah sel ya, ini ada membran sel di mana ini merupakan ekstraselnya ya, ekstraselulernya, yang ini adalah di dalam selnya, seperti itu. Nah, jadi di dalam sel ini sebuah sel yang ini ya, yang memiliki nukleus. Di sini ada retikulum endoplasma, selanjutnya ada ribosom, terus ada badan Golgi atau aparatus Golgi ya. Nah, selanjutnya di sini kita punya patogen ya. Jadi ada patogen mungkin berupa bakteri di sini, di mana patogen ini nanti akan menginvasi sel atau masuk ke dalam sel ya. Selanjutnya patogen ini bila sudah masuk ke dalam sel, patogen ini bisa loh membuat proteinnya ya. Jadi di sini di dalam sel itu sudah terdapat protein patogen atau peptida patogen. Selanjutnya protein ini nanti akan didegradasi ya atau dihancurkan atau dibuat lebih kecil gitu ya melalui proteosom menjadi fragmen-fragmen protein di mana nanti fragmen protein ini akan masuk ke dalam retikulum endoplasma yang akan dipecahkan lagi menjadi fragmen yang lebih kecil lagi ukurannya seperti itu ya. Jadi dia akan masuk ke dalam retikulum endoplasma dan dipecahkan lagi menjadi ukuran yang lebih kecil. Selain itu di satu sisi kita punya ribosom, di mana nanti ribosom ini kan fungsinya adalah untuk mensintesis protein. Di sini dia akan membuat MHC kelas 1 ya. Di sini dia. Jadi MHC kelas 1 ini kita bisa lihat di sini ada 4 subunit ya, ada subunit alfa dan subunit beta. Alfa 1, alfa 2, alfa 3 dan beta 2. Nah, di mana nanti di sini ribosom akan membuat MHC kelas 1 ya. Jadi setelah ada fragmen peptida, ada MHC kelas 1 yang dibuat oleh ribosom, kemudian nanti selanjutnya mereka akan berfusi atau bergabung ya. Jadi nanti fragmen peptidanya ini akan dikenali oleh MHC kelas 1. Kemudian nanti mereka akan melalui badan Golgi sehingga akan membentuk endosom yang nanti kemudian akan dikeluarkan untuk diekspresikan di membran plasma. Jadi ini sudah ada MHC ya piringnya dan di sini sudah ada antigennya ya. Jadi antigen dari bakteri yang tadi ini, patogen yang masuk tadi ini sudah dipresentasikan oleh sel ini, seperti itu. Nah, jadi nanti ini akan menunggu sel TC untuk berinteraksi atau sel CD8 ya, CD8 ya, seperti itu. Nah, jadi ini secara umum bagaimana sih sampai MHC kelas 1 itu bisa mempresentasikan antigen ya. Jadi ini juga sebagai peran ya untuk bagaimana sih sistem imun itu mengenali sel yang sehat gitu ya, sel tubuh kita sendiri dengan sel yang terinfeksi ya. Jadi ini kan selnya sudah terinfeksi oleh patogen ya. Jadi kalau misalnya selnya masih sehat gitu ya. Nah, jadi di sini nanti yang akan dipresentasikan adalah protein tubuh kita sendiri gitu ya, bukan protein patogen. Nah, kalau misalnya di sini protein tubuh kita sendiri, nah nanti sel T itu tidak akan mengenali, jadi dia ditinggalin aja gitu ya. Tapi kalau misalnya di sini adalah sel apa protein yang dipresentasikan adalah protein dari patogen-patogen, nah itu nanti akan muncul respon imun. Nah, selanjutnya dari MHC kelas 1 ini kan tadi dia sudah mempresentasikan antigen ya. Jadi ini sel yang sudah terinfeksi mempresentasikan antigen melalui MHC ini. Nah, selanjutnya ada sel TC atau sel CD8. Nah, sel CD8 ini memiliki reseptor ya, reseptor CD8 di mana nanti reseptor CD8 ini akan mengenali MHC kelas 1. Jadi dia ngecek gitu ya, benar nggak sih ini MHC kelas 1? Karena memang sel CD8 ini ya, sel TC ini hanya bisa berinteraksi dengan MHC kelas 1 ya. Jadi dia mengenali dulu ya maaf, mengenali terlebih dahulu apakah benar, oh iya benar ini MHC kelas 1 seperti itu. Selanjutnya nanti ada sel TC ya di sini maaf reseptor TC ya. Jadi reseptor dari sel T-nya, nanti dia juga bisa mengenali antigen ya. Jadi setelah tadi reseptor CD8 yang mengenali MHC kelas 1-nya, kemudian TCR ini atau reseptor TC ini akan mengenali antigennya. Ya, jadi secara spesifik akan mengenali antigennya. Ya, jadi perlu kalian pahami kalau misalnya di sel T ini banyak sekali reseptor CD8 dan reseptor sel T ini ya. Jadi tidak hanya dua ini ya. Jadi banyak sekali yang di mana reseptor TC ini
PCR ini sifatnya sangat spesifik terhadap antigen tertentu ya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah nih reseptor CD8 sudah mengenali MHC kelas 1, selanjutnya TCR sudah mengenali antigen, kemudian nanti akan muncul respon imun berupa nanti sel TC ini ya kita kenal dengan sitotoksik gitu ya. Jadi dia akan melepaskan sitokin-sitokin yang akan membunuh sel terinfeksi ini. Jadi akan membunuh sel terinfeksi. Jadi ini merupakan sel TC ya, di mana nanti setelah sel terinfeksi ini sudah presentasikan antigen, kemudian sel TC-nya ini punya reseptor CD8, di mana reseptor CD8 ini akan mengenali MHC. Ya, MHC kelas 1. Oke, benar MHC kelas 1. Kemudian setelah itu si TCR ini juga akan mengenali antigennya secara spesifik. Oke, sudah dikenali reseptor CD8-nya sudah oke, nanti akan muncul respon imun berupa pelepasan sitokin-sitokin yang akan membunuh sel terinfeksi ini. Seperti itu untuk yang MHC kelas 1. Untuk lebih detailnya bagaimana nanti interaksinya ya, nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya nih, kita akan melihat yang MHC kelas 2. Ya, tadi kalau MHC kelas 1 ditemukan di semua sel yang memiliki nukleus. Sedangkan kalau MHC kelas 2 ini kita temukan di membran sel ya yang berperan sebagai APC ya, di mana sel-sel APC itu ya sel dendritik, makrofag ya sel B. Nah, untuk MHC kelas 2 tadi bedanya sama MHC kelas 1 ya, di sini ada dua subunit ya, ada alfa 1, alfa 2, beta 1, dan beta 2. Sedangkan tadi yang MHC tipe 1 ya, yang kelas 1, alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan beta 2. Seperti itu. Jadi beda ya untuk susunannya, subunitnya. Nah, selanjutnya bagaimana nih prosesnya gitu ya. Kita lihat di sini juga ada membran sel, ada ekstrasel, dan ada intrasel. Ya, kita di sini anggapannya karena ini ditemukannya di membran sel yang APC gitu ya. Jadi kita anggap ini adalah makrofag ya. Jadi salah satu contoh dari APC. Nah, jadi di dalam makrofag ini juga ada retikulum endoplasma, ada ribosom, ada badan Golgi ya. Nah, jadi di sini ada patogen. Selanjutnya makrofag ini kan sifatnya akan memfagositosis ya, jadi dia nanti akan masuk, akan difagositosis patogen ini oleh makrofag. Selanjutnya, setelah itu nanti di dalam makrofag ini kan ada lisosom ya, jadi enzim yang nanti bisa mendegradasi protein dari patogen ini ya. Jadi nanti lisosom ini ya, jadi vesikel yang mengandung lisosom itu nanti akan bergabung atau berfusi ya dengan patogen. Nah, nanti endosomnya ini akan bergabung, setelah itu nanti akan terjadi degradasi ya. Jadi protein dari patogen ini akan didegradasi atau dihancurkan oleh si enzim dari lisosom ini ya. Nah, selanjutnya lisoenzim ya, mohon maaf. Nah, selanjutnya di sini untuk ribosom ini juga akan membuat MHC kelas 2 ya. Tadi kalau misalnya yang sebelah tadi kan MHC kelas 1. Nah, kalau di sini dia akan membuat MHC kelas 2 di mana selanjutnya nanti akan keluarkan ya melalui badan Golgi membentuk endosom ya. Jadi nanti di sini ada endosom yang mengandung protein, di sini juga ada endosom yang mengandung MHC kelas 2. Selanjutnya mereka akan berfusi ya, jadi endosom fragmen dari peptida protein ini akan berfusi dengan MHC kelas 2 ya, akan bergabung yang kemudian nanti juga akan diekspresikan antigennya ya, seperti itu. Dan ini nanti akan menunggu interaksi dengan sel T helper atau sel CD4 ya. Jadi bedanya tadi kalau MHC kelas 1 dia dengan sel TC atau CD8, sedangkan kalau MHC kelas 2 ini dia akan berinteraksi dengan sel T helper atau CD4 seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana nih, apa sih yang terjadi? Nah, kalau misalnya nih ya tadi APC sudah mempresentasikan antigen, kemudian nanti akan dikenali oleh sel T helper. Di sini ada reseptor CD4, tadi kalau MHC mohon maaf ya di sini saya lupa ubah ya. Jadi di sini kalau MHC kelas 1 tadi CD8 ya, ini harusnya MHC kelas 2. Jadi di sini adalah CD4. Nah, selanjutnya di sini reseptor CD4 akan mengenali MHC kelas 2 ya. Jadi nanti untuk MHC kelas 2 ini selanjutnya dia akan mengenali ya antigen yang dipresentasikan, yang kemudian nanti akan timbul transduksi sinyal yang kemudian akan mengaktifkan sel CD4 yang naif menjadi sel T helper yang aktif ya, sehingga nanti sel T helper ini seperti yang kita pelajari bersama ya, nanti T helper ini akan menimbulkan berbagai respon imun.
seperti itu. Ya, nah jadi ini secara umumnya ya, jadi kita lihat lagi ini misalnya ya tadi dengan MHC kelas 2 ya, jadi di sini ada sel dendritik ya yang merupakan salah satu, contoh antigen, presenting cell ya atau APC. Nah, nanti di sini bakterinya akan difagositosis ya, kemudian nanti akan, fusi ya dengan, fagosom ya, yang kemudian nanti akan dilisis atau didegradasi proteinnya, kemudian nanti antigennya ini akan dipresentasikan oleh MHC kelas 2 ya, yang kemudian nanti akan dikenali oleh sel imun, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana nih untuk antigen-antigen yang non-protein? Nah, jadi untuk antigen yang non-protein nih, nanti dia akan dipresentasikan oleh makrofag melalui reseptor CD1 ya, yang kemudian ini ya, jadi contohnya adalah lipid ya, jadi antigennya berupa lipid. Nah, nanti dipresentasikan melalui CD1 yang kemudian nanti akan dikenali oleh NKT ya, jadi salah satu jenis sel T ya yang lainnya seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga tetap, bermanfaat dan mudah untuk dipahami.